Tahrimi libasil harir, bab haramnya memakai sutra. Ala rijal, atas para lelaki. Wa tahrimi julusihim, dan keharaman duduknya mereka lelaki alaihi, atas sutra. Harir itu sutra tipis. Wastinadihim, dan bersandarnya mereka ilaihi, pada sutra. Entah kursi, entah sofa, atau jok mobil, jok sepeda motor yang terbuat dari sutra, tidak boleh. Jadi pakaian sutra haram untuk laki-laki dan haram untuk duduk di atas sutra. Saking sugihe kursinya sutra, jok mobilnya sutra, dan bersandar pada sutra. Leyeh-leyeh termasuk bantal sutra. Nah ini kan fungsi bantal itu kan untuk orang Arab digunakan untuk duduk. Kalau orang Indonesia ya tinggo nyonggo sirah untuk bersandar. Wa jawazi lubsihi, dan bolehnya memakai sutra lin nisa, untuk para wanita. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, berkata Umar bin Khattab, qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talbasu, jangan memakai kalian al-harir, pada sutra. Umar bin Khattab itu asalnya ya kaget setelah Nabi bilang seperti ini, ya kan, latal basul harir dan seterusnya. Lah kok Umar itu dikasih hadiah sutra oleh Nabi. Waduh, ojo-ojo aku ahli neraka iki. Fa innaman, maka sesungguhnya orang, labisahu, yang memakai diaman hu, pada sutra, fid dunya, di dunia, lam yalbashu, tidak akan memakai siapa manhu, pada sutra, fil akhirah, di akhirat. Jadi itu kan habis Nabi bilang seperti ini, tidak lama kemudian Nabi dapat hadiah sutra banyak, termasuk Umar dikasih bagian. Nih kirim ke Umar. Nah, Umar takut, nangis, ya kan, datang ke Nabi. Ini kok diberikan ke saya? Apakah saya ini ahli neraka nanti kan? Orang ngono maksudnya iki kekno sedulurmu ning Kures kono lho. Sing sik musyrik. Ya kan? Barangkali habis kamu kasih hadiah itu lunak hatinya terus masuk Islam kan gitu. Kadang orang memberi hadiah itu disalahpahami. Ya itu tadi dalilnya. Nabi pun mengalami kan. Yang salah paham ya Umar bin Khattab. Wa anhu, dan juga dari Umar bin Khattab, qala, berkata Umar, sami itu mendengar aku Rasulullah, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakul, bersabda dia Rasul, inama, sejatinya, yalbasu, memakai, al-hariro, pada sutra, sopo man, orang, la kholako, yang tidak ada bagian kebaikan, bagian surga.
lahu bagi man, di akhirat maksudnya. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat lil Bukhari, bagi Bukhari, lafadznya man la khalaqa lahu fil akhirah. Jelas ini fil akhirah, di akhirat. Tidak ada bagian kebaikan di akhirat. Ora iso mlebu swarga kuwi. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa labisa yang memakai diaman al-harira pada sutra fid dunya, di dunia, lam yalbashu tidak akan memakai dia manhu pada sutra fil akhirah, di akhirat, fil akhirah, di akhirat. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, berkata Ali, ro'a itu melihat aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhadha mengambil siapa Rasul hariron pada sutra. Faja'alahu maka menjadikan siapa Rasul pada sutra fiyaminihi, di tangan kanannya. Wadhahaban, dan emas. Rasulullah juga mengambil emas. Faja'alahu maka menjadikan siapa Rasul ha pada emas fi simalihi, di tangan kirinya. Tumakola, kemudian bersabda siapa Nabi, inna hadza, ini sesungguhnya ini keduanya, iku haramun haram, ala dzukuri ummati, atas laki-laki umatku. Wa an Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu, ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda dia Rasul, kurrima, diharamkan opo libasul harir, memakai sutra, wadhahab, dan emas, ala dzukuri ummati, atas laki-laki umatku. Wa ukhilla, dan dihalalkan opo libasul harir wadhahab li inasihim, bagi wanita mereka. Kalau wanita boleh pakai emas, pakai sutra. Wa an Hudzaifata radhiyallahu anhu qol, nahana, melarang na pada kami sopo an nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam, an nasroba, jika meminum kami. Ini minum air dan apapun yang memang bisa diminum. Min aniyati dhahab, dari wadah yang terbuat dari emas. Wal fiddati, dan perak. Itu enggak boleh ya. Wa an nakula, dan jika makan kami fiha, di dalam wadah emas atau perak. Wa an lubsil harir, dan dari memakai sutra tipis. Wadibats, dan sutra, ini lebih kandel, ini dibats. Wa an najlisa, dan agar wa an najlisa, dan jika duduk kami alaihi, atas sutra. Jadi jok mobil atau kursi itu tidak boleh. Babu jawazi lubsil harir. Nah, ini ada rukhsah di sini ya. Bab bolehnya memakai sutra liman, bagi orang, bihi, yang menimpa man tersebut, kikatun, penyakit gatel. Kikah ini untuk pengobatan,
ya, pengobatan. Jadi orang walaupun dia laki-laki itu boleh memakai sutra kalau dia kena penyakit hikah. Hikah itu penyakit gatel, semacam gatel. Hikah. Ini untuk pengobatan. Lebih jelasnya ya ada di kitab Tibun Nabawi itu ada. Memang salah satu pengobatannya penyakit hikah seperti itu. Semacam kudis, gatel. An Anasin radhiyallahu anhu qala berkata Anas, rakhoso memberi kemurahan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zubair kepada Zubair bin Awam, wa Abdurrahman bin Auf dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma fi lubsil halir di dalam memakai sutra, lihikatin karena penyakit gatel, kanat yang ada apa penyakit gatel bihima menimpa keduanya. Nah, ini jadi boleh memakai sutra bagi laki-laki. Ini kedudukannya sebagai rukhsah ya, karena memang ada penyakit gatel yang menimpa. Itu cara ngobatinya itu. Hah? Lah zaman dulu diobati pakai itu memang. Ngaku ora gatelen. Pernah praktek ngaku ora tau gatelen soalnya. Hikah, nah, sejenis penyakit gatel. Semacam kudis, nah, itu diobati pakai sutra. Ya digawe ngono ae sutrane. Dipakai gitu aja. Bab ya, lengkapnya ada di kitab Tibun Nabawi, bisa dibaca. Jadi memang ada keharaman untuk laki-laki, boleh dipakai untuk perempuan. Cuma kalau untuk laki-laki yang kena gatel, sebagai rukhsahnya untuk mengobati penyakit gatelnya itu memakai sutra.